mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Sum mengajak bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada satu lagi. Ini adalah pendeta muda dan juga seorang polemikus Kristen bernama Louis Prasetyo. Di sini juga kejang-kejang dengan mu'alafnya Ruben Onsu. Dan lalu Louis Prasetyo ini melemparkan fitnah kepada mu'alaf Ruben Onsu. Bagaimanakah fitnahan dari Louis Prasetyo ini? Mari kita simak statement dari pendeta Louis Prasetyo. Terbaru Sarwenda jadi sorotan di tengah kabar Ruben Onsu mengumumkan sudah mu'alaf. Setiap malam selalu senang berdoa bersama, mengungkapkan perasaan dan keinginan masing-masing. Ya, postingan singgung soal kebahagiaan dan doa bareng anak-anak, tertawa, menangis, dan bermain bersama, semua didasari oleh rasa cinta dan sayang. Dan dengan mu'alafnya Ruben, di sini Louis Prasetyo ini memposting sebuah unggahan dari mantan istri Ruben, yaitu Sarwenda. Dikatakan oleh Louis Prasetyo sedang berdoa. Pertanyaannya ya kepada Louis Prasetyo, kira-kira Sarwenda atau mantan istri Ruben Onsu itu berdoa kepada siapa? Sedangkan yang mereka sembah, yang disembah oleh Louis Prasetyo juga, yaitu Yesus, itu ternyata berdoa kepada Allah. Ada di dalam Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus saja yang notabene dituhankan, yang notabene disembah oleh Louis Prasetyo dan juga oleh Sarwenda, itu saja berdoa kepada Allah. Nah, lantas Sarwenda dan juga Louis Prasetyo berdoa kepada siapa? Ya, luar biasa ya kalau dia masih mempertahankan ini. Memang ada beberapa isu dan kabar yang menyampaikan bahwa mu'alafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Sum mengajak bercerai. Tapi nggak tahu ya berita ini benar atau tidak, dan semua ini saya rasa semua hanya spekulasi. Tapi inilah pentingnya dalam keluarga itu untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Iman Kristen kepada anak-anak penting diajarkan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, maka akan mudah sekali tergoncangkan. Teramat sangat keji fitnahan dari Louis Prasetyo terhadap Ruben Onsu ya. Ruben Onsu dikatakan memaksa istrinya agar ikut masuk Islam. Kalau istrinya nggak mau maka akan diceraikan. Tetapi di sini setelah memfitnah, lalu Louis Prasetyo ini juga langsung meralat ya. Katanya dia tidak tahu, tetapi dia telah melemparkan fitnah itu. Dia tidak tahu, tetapi dia mengatakan yang dia tidak tahu. Ini orang gimana ya? Padahal jelas di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan. Ada tertulis la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi sangat parah fitnahan dari Louis Prasetyo terhadap mu'alaf Ruben Onsu yang katanya memaksa istrinya agar ikut masuk Islam. Sedangkan Ruben Onsu sendiri diketahui masuk Islam setelah bercerai dengan istrinya. Terjawab semuanya, apa yang saya pertanyakan semuanya dijawab. Saya rasa ketika memperdalam Islam, mengenal Islam lebih jauh itu, saya juga punya background keluarga yang masih banyak yang Muslim juga. Jadi nggak terlalu baru-baru banget. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baru, terus belajar sehingga saya bisa mengenal lebih jauh lagi gitu. Jadi segala proses ini Igun pun nggak pernah tahu. Tahunya cuma pas lagi rame-rame dia baru tahu. Tapi dasar feeling hati temen ya, sahabat, dia tahu aja gitu. Ruben Onsu diketahui mu'alaf atau masuk Islam itu melalui proses yang sangat panjang teman-teman ya. Pembelajarannya tidak sebentar, melainkan butuh waktu yang lama. Nah, fitnah apalagi yang akan dilemparkan oleh Louis Prasetyo terhadap mu'alaf Ruben Onsu?
Dan saya Luis Prasetyo, kita akan bahas soal mualafnya Ruben Onsu. Jadi ada beberapa komen di bawah di YouTube saya yang mengatakan itu tuh udah mualaf semua, orang yang cerdas pasti mualaf karena semua orang itu yang cerdas, sudah mulai Richard Lee, sekarang Ruben Onsu, kemarin lagi Bobon dan lain-lain. Ya kalau orang cerdas pasti masuk Islam. Nah, saya buatkan respon dari video tersebut, kira-kira videonya seperti ini. Luis dan subscribernya kepanasan, banyak oten cerdas OTW mualaf. Nah, sebenarnya statement ini sangat-sangat keliru. Katanya oten, orang Kristen yang cerdas, dia OTW mualaf. Nah, ini jelas salah kaprah. Kenapa? Orang-orang yang mualaf itu sebenarnya mereka bukannya nggak cerdas ya. Mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Rupa-rupanya ketika netizen mengatakan kalau orang Kristen yang cerdas pasti OTW mu'alaf, nah itu disangkal oleh Luis Prasetyo. Dia katanya para mu'alaf itu tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti Bible dan juga kurang belajar, tidak pernah ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi satu hal ya, mu'alaf sudah pasti cerdas karena bisa membedakan yang mana utusan, yang mana yang mengutus. Sangat jelas sekali kalau seumpama Luis Prasetyo ini cerdas, apakah dia bisa membedakan antara utusan dengan yang mengutus? Nah, kita akan tampilkan ayatnya di dalam Matius 15 nomor 24 yang notabene ini adalah perkataan Yesus, karena ayatnya tertulis begini, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sangat jelas sekali ayat ini berupa pengakuan langsung dari Yesus yang ngaku hanyalah utusan, itu pun diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, utusan yang notabene pengakuan langsung dari Yesus disangkal oleh Luis Prasetyo ini. Bagaimana bisa utusan khusus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, tetapi ketika sampai di Indonesia justru dijadikan Tuhan, justru disembah oleh umat Kristen dan juga Luis Prasetyo. Bahkan Felix Yau yang kalian anggap cerdas, dia aja nggak tahu versi Adam dan Hawanya Kristen loh. Coba, kalau orang yang cerdas dia pasti tahu dong. Kenapa kok orang itu sampai mualaf? Pertama, dia tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Kedua, dia tidak tahu apa-apa tentang doktrin Kristen. Ketiga, dia itu cuman suam-suam kuku di Kristen. Ya masuk gereja sekali dua kali, nggak tahu apa-apa, itu pun ketiduran waktu khotbah. Nah, tidak tahu kebenaran dalam Alkitab, kemudian dipikir dia pindah agama itu dia akan menemukan kebenaran. Nah, itu dia teman-teman ya. Tidak ubahnya dengan pendeta-pendeta yang lain, sama saja. Luis Prasetyo ini setali tiga uang dengan para pendeta yang lain yang sudah kita tampilkan, yang mana mereka juga kejang-kejang dengan mualafnya Ruben Onsu, selalu mengatakan bahwa Ruben Onsu tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti tentang doktrin di dalam Kristen, tidak pernah ke gereja dan lain sebagainya. Itulah framing yang mana dikatakan pula oleh Luis Prasetyo kalau Ruben Onsu itu tidak menemukan kebenaran, tidak tahu kebenaran. Nah, sebenarnya kebenaran apakah yang bisa ditunjukkan oleh Luis Prasetyo di dalam kekristenan? Sedangkan kalau kita mengacu kepada ajaran Yesus, yang mana Yesus mengajarkan hukum yang pertama dan terutama adalah sembahlah Allah. Ada ayatnya di dalam Bible kepunyaan Luis Prasetyo sendiri. Yesus mengatakan sembahlah Allah dalam Lukas 4:8 dan Matius pukul 4:10. Lukas 4:8. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius pukul 4:10. Nyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepadanya sahaja. Kalau orang mualaf, itu terserah lu. Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan saya. Jadi kalau mau pindah agama, silahkan pindah. Ruben mau mualaf, ya silakan. Dan memang kalau kita lihat ya, namanya Ruben ini, dia mualaf, ya nggak tahu alasannya apa. Saya nggak tahu, saya juga nggak kenal dia. Setelah Luis Prasetyo ini memfitnah, setelah Luis Prasetyo ini memframing, dan lalu dia menangis teman-teman ya. Dia katakan dia tidak tahu faktor apakah yang menyebabkan Ruben Onsu mualaf. Ngomong ngelantur ngalor ngidul, ujung-ujungnya tetap saja Luis Prasetyo ini tidak tahu
Oke teman-teman, mari kita kasih paham kepada Louis Prasetyo. Inilah faktor yang menyebabkan Ruben Onsu mu'alaf. Ruben Onsu umumkan mu'alaf, saya menemukan ketenangan baru. Nah itulah ya alasan kenapa Ruben Onsu masuk Islam. Kita doakan untuk Ruben Onsu dan semua para mu'alaf, mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.